harus dirubah dulu mindset gitu. Misalnya, kenapa orang mau ke Jogja? Ya, kenapa orang mau pergi ke Bali? Pertama orang tuh ramah gitu ya. Orang ramah, tidak curiga. Ini harus dirubah dulu. Yang kedua, luruskan niat. Ketika niat kita ikhlas, rezeki itu akan mudah datang. Artinya jangan mungkin kita berbicara apa yang saya dapatkan. Jangan itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau.tv di mana saja Anda berada. Saat ini saya berada di Desa Koto Perembahan, tepatnya di depan Istana Kesultanan Kampar. Pada hari ini kita akan berbincang dalam program Riau Bicara dengan salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Kampar, yaitu Ustadz Jarlisman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik. Kegiatan hari-hari masih Kegiatan hari-hari selain ASN untuk ceramah, kemudian melaksanakan juga kegiatan komunitas Kampar Berbagi. Komunitas Kampar Berbagi ya. Iya. Komunitas Kampar Berbagi itu berbagi untuk masyarakat Kampar ya. Iya, khususnya Kabupaten Kampar. Siapapun mereka yang kurang mampu mungkin barangkali ya. Iya, yang hari ini sudah menyelesaikan 131 sumur bor dan Luar biasa ini. 34 KWH listrik dan 2 kapal dakwah di Kampar Kiri. Masya Allah, luar biasa. Memang tidak banyak orang yang ya peduli ya. Barangkali masih ada yang apa, tapi yang program-program yang Ustadz lakukan ini memang luar biasa. Apalagi berbagi ya bagi saudara-saudara kita yang mampu. Baik, Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang. Ini kan ada istana nih, Iya. ya kan, Istana Kesultanan Kampar. Bisa ceritakan sedikit ini seperti apa nih sejarahnya? Baik, pengetahuan kami memang kami pun tinggal di desa ini dan di dusun ini, terletak di dusun Padang Merbau Barat. Mesti kita harus mengenal sejarah. Sama juga dengan anak mesti harus tahu sejarah orang tuanya. Iya, ya. Kalau lah anak tak tahu sejarah orang tuanya, Pak Abu Nazar mungkin kami tahu. Orang tua beliau ini dulu bekerja sebagai tukang batu dengan mertua saya. Iya. Kalau beliau tidaklah mengingat jasa orang tuanya, mungkin beliau tidak akan berbuat baik. Mungkin dengan orang tuanya. Begitupun dengan sejarah. Jadi kalau kita tidak mengenal sejarah, bahwasanya di Kampar ini dulu, orang Kampar ini orang yang cukup terkenal di Segani, di Riau, bahkan di Malaysia. Ini salah satu bukti. Ada ke rumah raja, rumah sultan. Nah, dulu memang sejarahnya ini Sultan Mahmud Shah, yang dulu memang sangat terkenal. Dalam cerita orang tua kami, raja ini, sultan ini saking sakralnya saja. Itu di zaman Belanda. Ketika Belanda mau marah dengan sultan ini, itu kursi tempat duduk orang Belanda itu terangkat ketika dia mau marah, lengket. Artinya begitulah, ada sesuatu yang Allah berikan kelebihan. Maka sultan ini identik dengan Islam, karena dia meninggalkan sebuah masjid bersejarah, Masjid Al-Kubro. Iya. Nah, jadi itu sedikit yang saya tahu. Baik, sambil jalan mungkin barangkali Ustadz kita Iya. lihat-lihat. Nah, oke. Baik pemirsa, kita akan berbincang kembali dengan Ustadz Jarlisman, Ketua Komunitas Kampar Berbagi. Ustadz, ini kan istananya begitu indah dan begitu cantik ini. Kayaknya belum terlalu populer ya di tengah masyarakat Provinsi Riau, apalagi di apa? Gimana? Apa masalahnya sebenarnya ini? Iya. Menurut hemat kami, sebuah tempat sejarah itu akan dikunjungi orang, itu ada nilai. Jadi ada nilai, biasa orang sekarang ada view-nya gitu. Iya. Ketika kami berangkat ke Masjid Kapal Munzalan Pontianak bersama rombongan Ustaz Abdul Somad, ada nilai di situ. Masjidnya tidak besar tapi ada nilai. Nilai pertama, masjid itu hari ini punya aset 250 juta.
dengan adanya masjid bisa mensejahterakan 150 lebih kurang anak muda yang dikerjakan dari masjid. Masjid aja itu. Ukuran masjid 20 kali 17. Sedikit ruangan masjid tapi punya usaha. Jadi artinya mesti istana kita ini pertama juga ada replika mungkin meriamnya. Nah, juga replikanya, baju rajanya masih ada hari ini, tombaknya ya. Jadi mudah-mudahan harapan kami sebagai masyarakat kepada pemerintah bisa juga mengucurkan secepatnya untuk memberikan dana APBD untuk mengisi. Nah, tentu ada yang akan ditengok nanti oleh pariwisata, orang-orang yang jalan di sini. Kemudian mungkin sistem pengelolaannya, siapa yang bertanggung jawab itu perlu lagi kira dibentuknya. Iya, dan sangat perlu sekali. Yang pertama harus dirubah dulu mindset gitu. Kenapa orang mau ke Jogja? Ya, kenapa orang mau pergi ke Bali? Pertama orang tuh ramah gitu ya. Orang ramah, tidak curiga. Ini harus dirubah dulu. Yang kedua, luruskan niat. Ketika niat kita ikhlas, rezeki itu akan mudah datang. Artinya jangan mungkin kita berbicara apa yang saya dapatkan, jangan itu dulu. Tapi apa yang bisa kita berikan. Ya, pertama sejarah kita kenalkan. Nih nenek mama mungkin orang-orang kami dulu yang pernah berjasa, hari ini peninggalan beliau. Mungkin itu yang bisa kita tambahkan. Kemudian di samping ini kabarnya ada masjid sejarah juga. Iya. Nah, istana ini ya, tadi kan sudah kita pengelolaan ya, Iya. kemudian apa memuliakan tamu ya. Iya. Sekarang ada hadis nih apa di sini? Iya. Man kana yu'minu billah fal yukrim dayfahu. Barang siapa yang mengakui punya iman kepada Allah, dia akan muliakan tamunya. Maka mesti kita setiap tamu datang kita muliakan. Artinya kita mengucapkan salam, ada ramah tamah. Jadi ini dulu masjid yang depan kita ini dari istana ini dulu ketika Sultan mau ke masjid itu pakai atap ya? Iya, sampai di masjid. Jadi kabarnya desainnya sudah sampai ke sana juga. Iya, sudah. Tapi memang sejak Pak almarhum Pak Adis meninggal ini kurang Iya. aktif ya. Jadi ketika beliau meninggal, mudah-mudahan tetap dilanjutkan oleh pemimpin hari ini. Di Baik, Kampar. iya. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik pemirsa, ini sangat menarik ya, Desa Koto Perambahan yang tidak jauh, sekitar lebih kurang 60 km ya, Kota Dari- Pekanbaru ya. Lebih kurang 38. 38 km dari Pekanbaru itu ada sebuah istana yang megah yang hari ini sudah berdiri di Desa Koto Perambahan. Bagi Anda dan keluarga yang ingin berwisata ya jangan lupa datang ke sini ya, Pak. Iya. Dan insya Allah juga ada masyarakat sini akan membuat kotek. Apa itu kotek? Kotek itu tempat penginapan yang di tepi sungai. Ya, Jadi bisa nanti ketika Sabtu libur biasa bermalam kotek syariah. kotek sini. Ya, dia bisa menyaksikan kegiatan masyarakat, pekerja masyarakat, mungkin ada yang buat ketupat. Oh, tepat. Nah, jadi bisa merasakan bagaimana hidup di kampung itu. Kampung. Ada nuansa. Lomang, ada lomang itu. Lomang. Kemudian kalau pemerintah betul-betul membantu, kita bisa adakan destinasi wisata karena ada pulau. Bisa wisatawan itu keliling pulau. Keliling pulau. Oh, pakai apa nih ya? Pakai sampan, apa namanya? Ya. Sangat luar biasa ya, Ustaz. Iya. Kemudian harapan Ustaz nih sebelum kita tutup dialog kita ini apa? Harapan yang pertama tentu kepada stakeholder, kepada pemimpin, hendaknya bisa betul-betul memperhatikan betul, karena ini ada sejarah yang bisa mengharumkan juga nama Kabupaten Kampar. Bukan soal Kampar sebenarnya, bukan saja Riau, tapi juga dikenal mancanegara, Malaysia, Brunei Darussalam. Ini ada kaitan dengan Iya, ada kaitannya dengan sejarah-sejarah di luar negeri. Kemudian harapan kedua kepada masyarakat, walaupun mungkin belum 100% ini tidak, ya, di masyarakat diminta ada kepedulian. Pertama mungkin menjaga kebersihan, kemudian menjaga kelestarian, kemudian menjaga ini yang istana ini kan tempat rumah raja. Mudah-mudahan tempat-tempat di bawahnya betul-betul dijadikan tempat yang baik. Ya, nah ini harapan. Terima kasih Ustaz sudah bersedia dialog bersama program Riau Bicara di Riau Televisi Network. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat Amin. Provinsi Riau. Demikian saudara, saya Abu Nazar Riau
dari Koto Prambahan, Kabupaten Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.